Maka kalau mau membangun desa dengan baik ini, bangunlah desa dengan baik. Inspirasinya berasal dari Hong Kong ya? Mempersunting gadis ayu di Kalimantan, mungkin bahwa apa mungkin bisa kendaraan masuk di Paralang. Kadang-kadang mereka datang, tidak ada Pak Desa. Kemudian besoknya datang lagi, rusak komputer. Tapi luar biasa inspirasinya ya. Jadi perjalanan. Iya, terus begini, kita masuk tiba-tiba ada keinginan menjadi kepala desa. Padahal kita ini kan sudah tokoh tingkat, ya sebenarnya tingkat provinsi aja. Artinya setelah menjadi anggota DPRD kabupaten, biasanya kan orang pilihannya ke atas, menjadi anggota DPRD provinsi atau DPR RI, ya kan? Kira-kira begitu kalau politisi ya. Kalau setelah kabupaten tentu mau di provinsi dan mau di DPR. Nah ini kita tiba-tiba memilih untuk kembali menjadi kepala desa. Ya, jadi begini ceritanya. Ya. Saya kebetulan diterima menjadi PNS dulu, sekarang ASN Ya. di Kementerian Kehutanan. Ya. Kemudian awalnya ditempatkan di Kalimantan, pindah ke Sulawesi. Kemudian 2008, kalau saya tidak salah September, mundur dengan hormat tanpa pensiun dari PNS. Ya. Betul-betul. Ya, karena karena banyaknya masyarakat yang berharap supaya saya masuk menjadi anggota DPR. Dan alhamdulillah waktu itu masuk dengan partai kecil yaitu Partai Syarikat Indonesia, di bawah ketua Pak Kahar Muslim, sempat mendapat 3 kursi. Ya, waktu itu fenomenal juga. Partai kecil tapi 3 kursi. Ya. Kemudian waktu itu alhamdulillah saya peraih suara terbanyak se-Kabupaten Bulukumba. Ya. Artinya perjalanan kita ini bertarung tapi selalu strike nomor Setelah itu PSI tidak lagi menjadi peserta pemilu, maka beralih diajak masuk di Golkar. 2 periode atau 2 periode. 2 periode ya. PSI kemudian ke Golkar. Setelah diajak masuk di Golkar, terpilihlah periode kedua. Ya. Ya, jadi saya 2 periode, kemudian partai yang berbeda. Dengan partai yang berbeda. Dan pas periode ketiga, kebetulan ada temannya lebih banyak suaranya, maka saya berkesimpulan mungkin saya ditakdirkan hanya 2 periode. Maka waktu itu saya langsung mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar, dan suara saya hibahkan, tidak perlu lagi ada kontribusi yang saya dapat, tapi saya serahkan kepada partai. Dan mohon pengunduran diri dengan hormat. Oh, berarti sudah ada pengunduran diri juga? Ada pengunduran diri dengan hormat. Nah, kemudian tiba-tiba ada pemilihan kepala desa di arah ini. Iya. Itu gimana? Kok tiba-tiba mau ikut? Ya, jadi saya ini sebetulnya tidak ada niat untuk menjadi kepala desa. Tetapi kebetulan disertasi saya itu adalah akuntabilitas pemerintahan desa di Kabupaten Bulukumba. Oh, mau diterapkan ini? Saya mau terapkan langsung ini. Begitu ya. Saya mau terapkan langsung. Jadi memang ini ada ada keterkaitan secara akademik. Iya. Luar biasa. Karena hasil penelitian saya itu masyarakat belum puas terhadap pelayanan di desa. Pelayanan desa. Iya. Kadang-kadang mereka datang tidak ada Pak Desa. Kemudian besoknya datang lagi, rusak komputer. Sehingga ini perlu ada pelayanan yang prima. Sehingga dari situ saya coba-coba saya bilang perlu saya memberikan contoh ini untuk menjadi kepala desa sekaligus menerapkan ini ilmu disertai saya ini. Ilmu disertasi. Ya itu kan penemuan, disertasi itu penemuan, Pak. Kemudian rata-rata
kantor desa itu buka jam 9 ke atas. Ya. Saya setengah 8 sudah buka dan sudah dibuka. Jam kantor pada umumnya. Ya. Pulang jam 4. Ya. Ya. Ya, Karena bagaimana mau melayani masyarakat kalau kita tidak berada di kantor? Ya betul. Ya. Masyarakat kan biasa pagi-pagi sudah selesai urusan kebun, Ya. langsung ke sana dulu. Karena esensi pemerintahan sebetulnya itu adalah pelayanan. Pelayanan, betul. Dan ujung tombak pelayanan ada di desa. Ya, ya. Nah, kalau desa memberikan pelayanan terbaik, maka akan tercipta kecamatan yang baik akan tercipta kabupaten yang baik, dan seterusnya. Betul. Maka kalau mau membangun desa dengan baik ini, bangunlah desa dengan baik. Nah, di sini kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian harus diingat bahwa ini pelayanan, dan semua pelayanan gratis. Baik, luar biasa. Ini terobosan yang luar biasa. Pelayanan prima, Kemudian gratis. pula. Ya. Weh, Tidak boleh bahwa tidak ada Pak Desa. tidak boleh. Ya. Harus selalu ada pada. Harus ada Pak Desa. Kalaupun fisiknya nggak ada. Walaupun fisiknya tidak ada, tanda tangan jarak jauh kan sekarang bisa. Oh, tidak bisa. Ya. Itu namanya sudah menerapkan Ya. revolusi industri 4.0, ya kan? Ya. Betul sekali. Jadi semua staf harus berkantor. Harus berkantor. Kepala dusun harus berkantor, melayani masyarakatnya masing-masing dusunnya. Baik, Ah. kembali ke tadi, pengembangan kawasan wisata Palaran ini. Ini saya lihat tadi menuju ke sini banyak sekali pelaku UMKM. Seperti yang kita bilang seperti yang kita bilang tadi bahwa minimal mengurangi angka pengangguran dan ada tambahan-tambahan penghasilan bagi masyarakat. Ini kira-kira berapa orang ini kita punya binaan UMKM? Ya, jadi pada awal dibuka Palaran ini, maka seiring dengan banyaknya pengunjung, maka munculanlah pedagang-pedagang kaki lima waktu itu dan pakai tenda-tenda biru di bawah di sini. Setelah saya lihat bahwa ini kalau pakai tenda biru dan semraut, maka ini perlu ditata. Maka saya bangunkanlah di atas tempat itu 20 petak. Oh, jadi kita dibangunkan. Pak Dokter yang sebagai inisiator dengan inisiator bangunkan. Setelah dibangunkan, baru semua pedagang-pedagang yang ada diundi untuk mendapatkan tempat itu, dan gratis. Oh, gratis. Ya. Adapun setelah 20 itu masih ada yang mau jualan, nambah sendiri. Tapi tidak boleh asal. Ya. Bangunannya cantik. Kita usahakan cantik dan bertahap tentunya. Nah, ini bagus. Kemudian gratis, semua tidak ada pembayaran, dan listriknya pun sampai sekarang gratis. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bisa mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Dokter, inisiator pengembangan kawasan wisata Palaran ini, dan kemarin juga kita diskusikan pengembangan kawasan wisata Mandala ya. Yang mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara Pak Desa, beliau juga sekarang sudah kepala desa, jadi tentu bagian dari pemerintah yang punya pikiran, punya ide untuk mengembangkan kawasan wisata di sekitaran Ara ini, dan khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Bulukumba, saya kira. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam rangka pengembangan kawasan desa wisata. Apalagi sekarang Pak Menteri lagi giat-giatnya anugerah wisata desa. Alhamdulillah sudah dimasuk, mendaftar, telah diinput. Ternyata untuk sementara scoring ini desa Ara tertinggi di Kabupaten Bulukumba, kedua Bira, ketiga Darubia. Untuk Selatan ini desa Ara mestinya Bira. Tetapi ternyata Ara skornya lebih tinggi. Itu apa penilaiannya? Kita ini pokoknya menginput saja sarana dan prasarananya, apa-apa, kemudian dari sana di aplikasi yang langsung keluar scoringnya. Sesuai Selatan, ini kapal pinisi, miniatur kapal pinisi. Jadi bukan hanya potensi wisata Palaran saja yang dikasih masuk, tapi termasuk budaya-budaya yang ada. Begitu. Kemudian Mandalaria, Pasohara, Bangwa Pasohara, itu semua potensi-potensi itu yang kita
input masuk di aplikasi Kementerian Pariwisata. Kawasan Aparalang ini harus dilestarikan pohon-pohonnya, hutannya. Karena kalau ini ditebang pohon, maka cepat atau lambat tidak akan ada lagi pengunjung ke sini. Kenapa? Karena itu daya tarik. Karena kalau pohonnya sudah habis, maka akan panas. Kenapa? Ini matahari terbit di sini. Ya. Kemudian ini jajaran batu cadas. Kalau tidak ada pohonnya, maka pagi, siang menyerap panas, malam dia keluarkan. Sehingga siang dan malam dia akan panas. Makanya ini kita harapkan bahwa jangankan ditebang, kalau perlu ini harus ada pengayaan pohon. Ya ini. Kemudian tidak perlu ada villa, hotel di sini. Kalau mau, silahkan sebelah atas sana. Di sini sarana-sarana fasilitas untuk santai-santai saja. Ya, di sini kunjungan-kunjungan saja. Ya, betul. Menyantai fasilitas penginapan ya bisa di daerah-daerah daerah-daerah penduduk juga boleh. Ya, saya sebetulnya berharap itu setiap penduduk, rumah penduduk ada kamar yang disiapkan khusus. Dibalikan begitu. Ya, sehingga tidak perlu lagi, tapi ini memang perlu pembinaan dulu. Ya, harus ada kelompok sadar wisata dulu. Kelompok sadar wisata di mana di situ masyarakatnya yang punya rumah yang mau disiapkan satu kamar diberi dia semacam pelatihan dulu ya. Karena di sini ini kondisinya masyarakat dari pertanian tradisional langsung jasa. Jadi ini ada lompatan yang luar biasa sehingga ini ada memang kekagetan sosial dalam ilmu sosiologi itu. Aturannya pertanian tradisional, kemudian modern, kemudian industri baru tiba-tiba ke jasa. Jadi ini banyak yang dia banyak yang lampaui sehingga ada kekagetan. Sehingga pasti ada karena ada kekagetan. Tapi kalau sudah ini yang perlu diedukasi. Sehingga kalau ada wajar biasa itu. Jadi kan di Bali itu setiap rumah bahkan lama-lama ditinggalkan itu rumah, tetapi tidak ditinggalkan perabotnya. Tetapi di situ jadi seolah-olah rumah aja. Rumahnya. Selama ini atau pengunjung berkurang memang sampai 60% dari biasanya. Ini akibat dari pandemi. Akibat dari pandemi. Apalagi kan pemerintah sekarang juga tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya, sehingga objek wisata itu sebenarnya belum dilarang, pernah dilarang ya. Pernah. Sekarang nggak dilarang lagi, tapi tetap harus protokol kesehatan yang ketat. Alhamdulillah, memang di Desa Ara ini sejak merebaknya ini virus corona, alhamdulillah Desa Ara belum pernah ada masyarakat yang terpapar virus ini. Apa penyebabnya itu? Ternyata ada kemungkinan besar. Setelah saya tanya juga dokter yang menangani COVID ini, di masyarakat Desa Ara ini kan mengkonsumsi kelor secara turun-temurun dan kelor. Nah, ternyata memang menurut para ahli, kelor ini mengandung nutrisi gizi yang luar biasa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan imunnya masyarakat. Tapi walaupun demikian, kita tetap menjaga dan membagikan masker kepada seluruh masyarakat, membentuk satgas. Bahkan kita rumah karantina sudah siap di Raja Lima. Raja Lima itu itu adalah rumah karantina sebetulnya. Rumah karantina. Tapi kalau itu tinggal di situ betul-betul karantina. Cuma satu rumah kan. Terkait dengan bagaimana masyarakat menyikapi ini pengembangan wisata, tentunya memang masyarakat harus ada sosialisasi. Kemudian yang kedua, memang dukungan pemerintah ini penting. Ya, karena memang selama ini ada yang belum pas terkonek dengan pemerintah akibat miskomunikasi karena persepsi yang berbeda.
Ya, kalau pemerintah atau berapa itu menginginkan ini tanah-tanah ini dimiliki. Konsep saya, biarlah ini menjadi aset desa, kemudian dikelola dan dilestarikan. Ya. Karena saya sebagai perintis, kemudian sudah membentuk yayasan, biarlah yayasan, atau mungkin nanti ditingkatkan menjadi koperasi atau apa, atau bisa juga BUMDes yang kelola. Nah, tetapi ini yang mau diatur secara bijak. Pengelolaan ini. Pengelolaannya, ya. Karena ini ada titik temu di situ. Ya, harus ada titik temu ya. Win-win solution lah. Kan sebenarnya intinya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya itu. Intinya. Dan melestarikan lingkungan. Untuk apa sejahtera masyarakat kalau kita merusak lingkungan? Bisa menjadi bencana ke depan. Jadi intinya lingkungan lestari, masyarakat sejahtera. Iya, luar biasa. Lingkungan semua ini menjadi lestari, masyarakat sejahtera. Luar biasa. Visinya atau komitmennya Pak Doktor ini sebagai kepala desa. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Doktor, Pak Doktor Haji Amiruddin atas undangan kita hadir ngopi di kawasan wisata Aparalang ini. Baik, di atas perahu miniatur pinisi, tapi tidak betul-betul di atas laut. Di atas laut tapi tidak di permukaan air, air laut. Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati. Oke.